Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Halo, saya Nesya Melinda, saya mahasiswa aktif Prodi Administrasi Negara dengan NIM 056379761 dan saya dari Universitas Terbuka Medan. Senang rasanya bisa kembali mengingat sejarah peristiwa penting bangsa Indonesia terkait lahirnya Pancasila sebagai pembentukan identitas bangsa. Nah, dan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila tidak bisa dilepaskan dari situasi Indonesia menjelang kemerdekaan. Pada masa itu, bangsa kita sedang mencari dasar negara yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai suku, agama, dan budaya. Jepang yang pada saat itu menjajah Indonesia mulai menjanjikan kemerdekaan. Lalu membentuk sebuah badan bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari sinilah proses lahirnya Pancasila dimulai. Proses lahirnya Pancasila dimulai dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan menyelidiki dasar yang akan digunakan sebagai pondasi negara Indonesia merdeka. Dalam sidang pertama, BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para tokoh bangsa membahas tentang dasar negara Indonesia. 3 tokoh utama yang memberikan adalah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya muncul istilah Pancasila sebagai dasar negara kita. Setelah sidang BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan Wahid Hasyim. Hasil kerja mereka melahirkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi rumusan dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila, dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, saat menjelang proklamasi, rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Akhirnya, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan semangat toleransi dan persatuan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tugas dilanjutkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam pembukaannya tercantum rumusan resmi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan mohon dimaafkan, dan mari kita lanjutkan perjuangan pendiri bangsa dengan menguatkan karakter, menjaga persatuan, dan kontribusi untuk Indonesia. Karena sejarah mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.